Bagaimana jadinya jika kamu berusaha kembali ke masa lalu demi menyelamatkan seseorang? Cerita dimulai dengan pertemuan seorang dokter muda pria dengan wanita jalanan di sebuah gang kumuh pelacuran di Nepal. Karena jatuh cinta, pria itu menikahinya dan membawanya ke Korea, negara asalnya. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Baru setahun sejak pernikahan itu dilangsungkan, wanita itu meninggal dunia. Kesedihan dan kerinduan mendalam membawa pria itu sekali lagi mengunjungi Nepal. Di dalam kuil, dengan penuh keputusasaan, ia berdoa dan meminta agar wanitanya diselamatkan oleh dewa. Saat terbangun, ia tergeletak di jalan dengan tampilan pria parubaya. Tetapi harapannya terwujudkan. Ia bertemu kembali dengan Sita, wanita yang ia cintai, namun dalam wujud anak-anak. Begitulah takdir mereka berdua sekali lagi berputar. Sita kecil mengunjungi paman setiap harinya. Sita bercerita kepada paman bahwa ia ingin menjadi kumari. Dahulu kala di Nepal, sang Dewi Taleju pernah turun ke dunia manusia. Raja yang jatuh cinta padanya melakukan kesalahan besar dengan mencoba menodai sang Dewi. Sang Dewi yang murka meninggalkan kutukan dan kembali ke kahyangan. Raja yang menyesali perbuatannya pun membangun kuil untuk sang Dewi dan berdoa memohon ampunan. Sang Dewi lalu memerintahkan raja untuk memilih seorang gadis kecil untuk dipuja sebagai perlambangan dirinya. Berumur 3 hingga 5 tahun, begitulah mereka terpilih disebut dengan kumari. Sita kecil selalu dilatih oleh keluarganya agar kelak ia bisa menjadi kumari. Karena keluarga Sita yang miskin dan adiknya yang berusia 3 tahun terkena sakit keras, Sita kecil harus mengemban kewajiban untuk menjadi seorang kumari. Hari pemilihan kumari pun dimulai. Sita kecil pun terpilih menjadi seorang kumari. Sita yang telah terpilih pun menjalani kewajibannya sebagai seorang kumari. Diarak berkeliling selama berlangsungnya festival dan memberikan berkah kepada orang-orang. Bahkan di Nepal tampaknya status kumari lebih tinggi dibandingkan sang raja. Sita memberikan berkah, tetapi ia tidak boleh tersenyum, menangis, berbicara, atau bahkan berjalan sendiri. Suatu hari, Sita merasa tidak enak badan dan menolak untuk makan. Malam itu, badannya terasa berat sehingga ia memutuskan untuk beristirahat. Namun pagi harinya, tampaknya sang kumari menemukan fakta bahwa ia mengalami menstruasi pertamanya. Menstruasi adalah akhir bagi kehidupan kumari. Ketika ia mulai mengeluarkan darah, maka ia sudah tidak dianggap suci dan dikeluarkan begitu saja dari kuil. Sita yang tak punya tempat tujuan mencoba mengetuk rumah-rumah untuk diberikan tempat tinggal. Tetapi semua orang mengusirnya. Ia kemudian mencoba pulang ke rumah, namun tak terlihat ada keberadaan di sana selain sebuah surat. Mereka tampaknya telah pergi dari rumah itu karena kepercayaan bahwa jika seseorang tinggal dengan mantan kumari atau seseorang yang tak lagi suci, maka ia akan menerima kutukan. Khususnya adik Sita yang bernama Haduru yang tengah sakit keras. Di tengah penderitaan hidupnya di jalanan yang keras, ketika Sita akan membuat pilihan yang akan menjadi penyebab kematiannya, untuk sekali lagi Sita dipertemukan dengan pria itu. Pria yang selalu ia sebut dengan paman. Di kehidupan kali ini dengan pasti pria itu akan menolong Sita. Mereka berdua pun hidup bersama-sama saling menggantungkan hidup satu sama lain dan saling membantu. Suatu hari Sita berkata kepada paman bahwa ia ingin pergi meninggalkan Nepal dan menuju ke Korea. Paman melihat pria yang tampaknya akan dikenalkan oleh Sita padanya. Pria itu adalah dirinya sendiri dengan versi yang lebih muda, tampak seusia dengan Sita. Putaran takdir mulai menjadi jelas. Pria muda itu adalah seorang dokter relawan yang bertugas di Nepal, Sangmin namanya. Sita dan Sangmin menjadi dekat seiring waktu. Mereka saling bertukar cerita tentang pengalaman hidup mereka di masa lalu. Sita masih mengunjungi paman secara berkala. Sita berkata bahwa ia mencintai Sangmin. Tibalah saatnya, Sita pergi meninggalkan Nepal. Sita memeluk paman dan berterima kasih atas segalanya. Paman menangis memeluk Sita, cintanya untuk terakhir kalinya. Di sisi lain, Sangmin berjanji untuk selalu membuatnya bahagia dan melindunginya. Di akhir cerita ditampakkan adegan paman hendak menghadapi ajalnya. Ternyata, perjanjian yang ia buat dengan sang dewa mengharuskan ia mengorbankan Sita miliknya. Dan begitulah akhir hidup paman yang telah menyelamatkan Sita. Cerita pun berakhir.